Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ahsan Kusumawardana. Bisa dipanggil Kak Ahsan. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi hantaran panas pada benda. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau panas suatu benda itu tergantung suhu benda tersebut. Semakin tinggi suhu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalkan panas itu bisa berpindah atau mengalir? Umumnya, panas itu berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Perpindahan panas ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni konveksi, radiasi, dan juga konduksi. Yang pertama ada konveksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat, misalnya yang terjadi pada asap pembakaran yang membumbung. Saat pembakaran, udara di sekitar api akan menjadi panas. Udara panas kemudian akan naik. Tempat udara panas digantikan udara dari sekitar perapian atau pembakaran. Udara panas yang naik membawa uap air. Uap air ini berada dalam bentuk asap. Air adalah zat cair, sedangkan asap adalah gas. Panas dapat mengalir dari keduanya, jadi konveksi dapat terjadi pada gas dan zat cair. Yang kedua ada radiasi. Pasti ketika matahari sedang bersinar di siang hari, adik-adik merasa panas atau gerah, bukan? Padahal kita tahu bahwa matahari itu berada jauh dari bumi. Demikian juga saat adik-adik duduk di dekat api unggun. Kalian akan merasakan hangatnya api unggun. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perpindahan panas. Perpindahan panas sejenis ini disebut sebagai radiasi. Jadi radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Yang ketiga ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Namun zat perantara tersebut tidak ikut berpindah atau bergerak. Pasti peristiwa konduksi ini sering adik-adik alami dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yakni sebuah sendok yang dimasukkan ke dalam segelas air panas. Setelah beberapa saat, pasti ujung sendok yang tadi tercelup akan menjadi panas. Hal ini karena panas dari air mengalir sepanjang sendok tersebut. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah ini kita akan mempelajari materi mengenai konduktor dan isolator panas. Konduktor panas merupakan suatu bahan yang dapat mengantarkan panas dengan mudah, sedangkan isolator panas merupakan sebuah bahan yang sulit atau tidak dapat menghantarkan panas. Salah satu contoh dari konduktor panas ini adalah logam. Logam merupakan sebuah bahan yang memiliki sifat yang keras dan mengkilat, serta logam memiliki daya tahan yang tinggi terhadap suhu yang sangat tinggi. Logam juga dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga logam termasuk bahan konduktor panas. Contohnya seperti sendok yang tercelup beberapa saat di gelas yang berisi air panas, maka sendok tersebut akan menghantarkan panas. Sedangkan contoh dari isolator panas ini adalah plastik. Pada musim kemarau, terkadang kita melihat ada orang yang berpergian keluar rumah menggunakan sebuah payung untuk menutupi dirinya. Mengapa sih orang tersebut memakai payung padahal sedang tidak terjadi hujan? Payung adalah benda yang terbuat dari bahan plastik, yang mana plastik merupakan isolator yang baik sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Oleh karena itu, payung digunakan untuk melindungi seseorang dari pancaran sinar matahari yang panas. Nah, pada materi terakhir ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan konduktor dan isolator panas di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termos. Dalam keseharian kita pasti menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Air tersebut akan tetap panas meskipun disimpan selama beberapa waktu. Nah, termos berfungsi seperti sebuah bendungan.
Termos membendung dan menahan aliran panas. Panas dari dalam termos tidak dapat mengalir keluar. Panas dari luar pun tidak dapat masuk ke dalam termos. Dengan begitu, termos dapat berfungsi sebagai isolator panas. Dinding yang ada pada termos terbuat dari 2 lapisan kaca. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat sebuah ruang hampa udara. Ruang hampa udara tersebut dapat mencegah hilangnya panas pada termos. Selain itu, bagian dalam dinding termos dilapisi oleh cermin perak. Cermin perak ini berfungsi memantulkan panas di dalam termos. Cara ini dapat mengurangi adanya perpindahan panas pada termos. Nah, itulah sebabnya termos dapat mempertahankan panas. Selanjutnya ada alat-alat masak. Pemanfaatan konduktor banyak kita temui pada alat-alat masak. Contohnya seperti panci, cerek, maupun wajan. Ketiganya terbuat dari bahan aluminium. Bahan aluminium termasuk penghantar panas yang baik. Karena itu, panas yang dihantarkannya dapat memantangkan masakan kita. Sekarang coba adik-adik perhatikan bagian pegangan pada panci atau wajan. Pegangan atau gagang tersebut biasanya dilapisi oleh plastik atau kayu. Plastik atau kayu tersebut merupakan isolator panas. Jadi, kalian tidak perlu takut kepanasan atau terbakar saat mengangkat panci dari kompor. Demikian pemaparan materi mengenai hantaran panas pada benda dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih.